Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran sebelum bulan Ramadan, di mana kita sedang pelajari tafsir ringkas surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq bisa dilihat di mushafnya, di mana terakhir pembicaraan tafsir kita itu sudah sampai di ayat yang ke-8. Namun sebelum kita lanjut kepada ayat-ayat berikutnya, sedikit kita mengulas apa yang telah kita pelajari dari ayat yang pertama. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kalau diperhatikan surat Al-Insyiqaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, dalam rangkaian tersebut Allah Ta'ala memulai dan membuka surat ini dengan menyebutkan salah satu di antara peristiwa besar yang pasti akan terjadi ketika tegaknya hari kiamat, di mana di awal-awal surat Allah Ta'ala kabarkan bahwa kelak langit yang setiap hari kita lihat ini itu akan terbelah, akan pecah. Demikian pula bumi yang setiap harinya kita pijak, bumi nanti ketika tegak hari kiamat itu akan diratakan, sehingga pada saat itu tidak ada lagi dataran rendah maupun dataran tinggi, karena bumi semuanya Allah ratakan. Dan juga tatkala tegaknya hari kiamat, bumi pun akan mengeluarkan isinya berupa mayit-mayit yang dikuburkan di dalamnya untuk hari kebangkitan. Ini di awal-awal surat yang Allah sampaikan tentang peristiwa yang sangat besar yang pasti terjadi ketika tegaknya hari kiamat. Langit terbelah, bumi diratakan, mayit-mayit yang dikuburkan pun keluar, sebagaimana Allah sebutkan dalam awal-awal surat. Lalu di ayat ke-6-nya yang juga sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil segenap manusia Allah Ta'ala memanggil setiap manusia di ayat yang ke-6, serta menjelaskan bahwa sejatinya setiap manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir, baik yang taat ataupun yang maksiat, semua manusia selama berjalan di muka bumi sejatinya sedang menuju Allah Sang Pencipta dengan usaha dan amalnya masing-masing, dan ia pun kelak akan berjumpa dengan Allah yang telah menciptakannya. Semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, semua ketika hidup di dunia sejatinya sedang berangkat menuju Allah, pulang kembali kepada Allah. Hanya saja ada yang sewaktu di dunia usaha dan amalannya baik, dan ada pula manusia yang sewaktu di dunia
berusaha dan amalannya buruk. Nah, itu di ayat yang ke-6 dan itu sudah kita pelajari. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lalu dari ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7, setelah tadi di ayat ke-6 Allah Ta'ala sebutkan bahwa setiap manusia apapun keadaannya, sewaktu hidup di dunia, sejatinya semua bekerja keras, semua berusaha di dunia ini, yang ujung-ujungnya semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah di ayat yang ke-7 dan seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama ialah orang-orang yang kelak akan berbahagia, dan sedangkan kelompok yang kedua ialah orang-orang yang kelak akan sengsara. Nah, di ayat yang ke-7 Allah mulai dengan kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang kelak akan bahagia. Dan ini sudah kita baca ini. Bisa dilihat ya, ayat yang ke-7 surat Al-Insyiqaq. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا, maka adapun man, orang yang utiya, diberikan kitabahu, kitabnya, maksudnya kitab catatan amal, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini kelompok manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang akan berbahagia nanti di akhirat. Di mana kondisi dia nanti di akhirat, ketika akan diberikan buku catatan amal selama dia hidup di dunia, maka dia terima buku catatan amalnya tersebut dengan tangan kanan. Ya. Bagaimana nasibnya? Allah jelaskan di ayat yang ke-8, ayat selanjutnya. Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fasawfa, maka akan, yuhasabu, dia dihisab hisaban yasiron, dengan hisab yang yasiron. Apa yasiron? Mudah. Ini yang Allah kabarkan, bahwa setiap manusia nanti di akhirat, ketika dibagikan kepadanya buku catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya, maka ini nasib dia. Dia akan dihisab, namun dengan hisab yang apa? Yang mudah. Ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hisab yang mudah ialah hamba yang beriman tersebut kelak akan diajak
dibicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tertutup, tidak di depan khalayak manusia lainnya. Lalu pada saat tersebut Allah Ta'ala jadikan dia mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sampai ketika dia sudah mengira bahwa dirinya akan celaka karena dosa-dosa yang tersebut. Ternyata Allah malah berfirman kepadanya, "Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Kata Allah dalam hadis yang sahih, aku telah tutupi untukmu dosa-dosa tersebut sewaktu di dunia, dan sekarang pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, ini yang maksud hisab yang mudah. Orang beriman akan diajak bicara dengan Allah dalam kondisi tertutup, tidak di hadapan khalayak. Lalu Allah jadikan dia mengakui sejumlah dosa yang memang betul pernah dia lakukan. Tadi ketika dia sudah menyangka akan celaka dengan sebab dosa-dosanya itu, ternyata Allah katakan dengan rahmatnya yang luas, dulu sewaktu di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu itu sehingga orang-orang tidak tahu, dan sekarang di akhirat aku ampuni seluruhnya untukmu. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Itu kondisi orang yang pertama di akhirat, yaitu ia yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Lanjut ayat ke-9. Di ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Artinya, wa yanqalibu, dia akan kembali. Ini lanjutan ayat sebelumnya tadi tentang orang mukmin yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, yang dia dihisab dengan hisab yang mudah. Allah katakan di ayat ke-9, wa yanqalibu, lalu dia pun kembali ila, kepada ahlihi, keluarganya yang ada di surga, sama-sama orang mukmin, masruran, dalam kondisi apa? Gembira, bahagia, sukacita. Luar biasa. Luar biasa. Kita sewaktu di dunia pernah merasakan betapa gembira, senang, dan bahagianya ketika mendapatkan pengumuman, misalnya nama kita diterima di sekolah atau di kampus atau di tempat kerja yang diinginkan. Senang rasanya. Bagaimana lagi kondisi kegembiraan nanti di akhirat
ketika kita tahu dapat buku catatan amal kita dengan tangan kanan, kemudian menerima hisab dengan hisab yang mudah. Allah katakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pun akan kembali menghampiri keluarganya yang ada di surga dalam kondisi apa tadi? Gembira, luar biasa. Ini kegembiraan yang paling besar. Nah, dari ayat ini pun kita bisa petik faedah bahwa nanti akan ada orang-orang yang Allah pertemukan kembali, Allah kumpulkan lagi dengan keluarganya di surga. Syaratnya mesti menutup usia di atas keimanan. Bisa dilihat di surat At-Tur, dilihat ya, surat At-Tur. Lihat surat At-Tur. Surat At-Tur di ayat yang ke-21. At-Tur 21. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Artinya, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan pula, maka pasti kami akan pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga. Nah, ini jelas ayatnya menjadi dalil bahwa akan ada keluarga-keluarga yang berkumpul dan bertemu lagi di mana? Di surga. Tadi syaratnya apa? Harus beriman. Jadi kalau mau ketemu lagi dengan keluarga, berkumpul kembali nanti di surga, syaratnya harus beriman. Hidup dan mati di atas iman. Ayo. Kembali lagi ke surat Al-Insyiqaq tadi ayat yang ke-9. Allah kabarkan bahwa orang tersebut akan kembali kepada keluarganya yang berada di surga dalam kondisi gembira. Nah, disebutkan dalam tafsir kegembiraan apa yang dia rasakan tatkala itu. Apa sebab kegembiraannya? Dalam tafsir disebutkan ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, dia gembira karena selamat dari api neraka. Sebab yang kedua, dia gembira karena dimasukkan ke dalam surga. Ini puncak kegembiraan. Ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah kesuksesan